التليفون بيضغطوا علينا بيضغطوا علي بيطلع علي هاي don't touch him هاي don't touch him don't touch him ولا شباب هاي Gaza kembali berubah menjadi panggung ketegangan dunia. Setelah serangkaian insiden yang memicu kemarahan komunitas internasional, situasi di utara Gaza memasuki babak baru yang jauh lebih mengerikan. TNI Perdamaian yang selama ini bertugas menjaga stabilitas dan melindungi warga sipil, kini menghadapi tantangan yang belum pernah mereka temui. Pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel menantang mereka untuk masuk ke medan perang darat terbuka. Ketegangan bermula saat Satuan Patroli TNI Perdamaian mendeteksi pergerakan mencurigakan dari konvoi kendaraan tak bertanda di dekat jalur Salahuddin. Semula diduga hanya unit biasa yang melakukan rotasi, namun intel TNI menemukan hal mengejutkan. Konvoi itu berisi pasukan AS yang baru saja mendarat dari kapal angkut cepat di lepas pantai, digabung dengan unit infanteri Israel. Gabungan dua kekuatan militer itu membentuk formasi menyerupai persiapan pertempuran darat. Tank, IFV, dan drone tempur mengarah ke area yang secara resmi berada di bawah pengawasan TNI Perdamaian. PNI langsung meningkatkan status siaga. Satuan Raider, Marinir, dan Kopassus disebar ke beberapa titik strategis. Komunikasi antar pos diperketat. TNI saat ini sudah melaksanakan operasi, di mana operasi itu diturunkan dari Panglima TNI untuk kepada utama jajaran TNI yang melaksanakan operasi tersebut dengan memerintahkan satuan di bawahnya yang mempunyai tugas pokok mengamankan, menjaga wilayah, dan melaksanakan operasi pengintaian udara strategis sampai batas zona ekonomi eksklusif. Situasi berubah drastis. Konvoi pasukan AS dan Israel bergerak lebih dekat dari garis aman. Mereka memasang posisi tembak, menggeser tank, dan mendirikan barikade logistik seperti tengah mempersiapkan pertempuran besar. Melihat eskalasi itu, TNI mengaktifkan operasi defensif yang diberi sandi buru balik, sebuah strategi untuk menahan, mengurung, dan mendorong kembali pasukan penantang tanpa memulai agresi. Satuan Raider bergerak cepat menyelinap melalui gang-gang sempit Gaza. Kopassus memotong jalur suplai musuh dari sisi timur, sementara Marinir menyiapkan jalur penyergapan jika terjadi terobosan kendaraan lapis baja. Gerakan TNI yang cepat dan senyap mengejutkan pasukan gabungan. Drone mereka gagal mendeteksi karena TNI menggunakan perangkat penyamaran thermal dan jamming portable. Di sebuah tanah lapang berbatu, dekat bukit kecil yang biasa dijadikan pos pengawas, kedua kekuatan akhirnya berhadapan. Pasukan AS dan Israel sudah menunggu dalam formasi tempur, yakin TNI akan maju. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan mereka. TNI tidak menyerbu secara frontal. Mereka mengepung bukit itu dari 3 sisi sekaligus, memotong jalur mundur dan jalur suplai lawan. Saat ini sesuai dengan laporan atau informasi yang kita dapat sudah mulai semakin terdesak. Ya, mereka terkucil, kemudian pasukan yang ditugaskan di sana pagar betis. Artinya seluruh jalur wilayah yang biasa dia lewati untuk mencari logistik sudah kita isolasi. Ya, pasukan-pasukan berjaga di sana, sehingga kalau mereka akan turun gunung untuk mencari logistik, baik itu makanan, pakaian, ataupun persenjataan, kemungkinan sangat kecil. Pasukan gabungan terkejut ketika menyadari posisi mereka terkunci. Beberapa tentara Amerika Serikat mencoba menerobos, tetapi langsung dihentikan TNI dengan taktik non-mematikan. Granat asap, tembakan peringatan, dan kendaraan taktis yang bergerak seperti menutup pagar manusia. Disinilah benturan besar hampir terjadi. Hanya menunggu satu peluru nyasar untuk mengubah semuanya menjadi perang besar. Namun profesionalitas TNI membuat bentrokan itu tetap berada dalam batas kendali.
Tekanan psikologis pada pasukan gabungan meningkat. Tanpa suplai, tanpa jalur mundur, dan tanpa celah melewati perimeter TNI, mereka terpaksa mundur perlahan, satu regu demi satu regu. TNI tidak mengejar secara agresif. Mereka hanya mengawal dan memastikan tidak ada serangan mendadak. Pemandangan itu membuat media internasional terkejut. Pasukan dua negara dengan kekuatan militer besar akhirnya mundur setelah tak mampu menggetarkan barikade TNI. Perdamaian. Dalam hitungan jam, video konfrontasi itu viral. Banyak analis militer memuji cara TNI mengendalikan situasi tanpa memicu perang besar. Bahkan beberapa pejabat internasional menyebut TNI sebagai satu-satunya pihak yang menjaga Gaza dari konflik total. Sementara itu, TNI mengerahkan satuan elitnya. Raider dan Kopassus ditempatkan di garis depan. Marinir bergerak dari sisi pantai. Dan unit Primob yang ditugaskan sebagai pengamanan sipil mulai mengevakuasi warga dari zona risiko tinggi. Namun berbeda dari musuh yang mengandalkan kekuatan alat tempur, TNI memainkan keunggulan utama mereka, mobilitas, disiplin, dan taktik. Namun, strategi TNI tidak frontal. Mereka memanfaatkan keunggulan medan. Dari kejauhan, pergerakan TNI tampak samar dan sulit diukur. Hingga akhirnya pasukan gabungan menyadari mereka telah dikepung dari 3 arah. Tanpa suara, tanpa agresi, tanpa tembakan, TNI memblokir jalur belakang mereka, memotong suplai, dan mengunci formasi musuh di tengah lapangan. Panser-panser TNI bergerak membentuk lingkaran yang sempit namun terkendali, memastikan pasukan gabungan tidak bisa maju atau mundur. Ketegangan mencapai puncaknya. Satu peluru saja dapat memicu perang besar antara 3 negara. Waktu berjalan lambat. Pasukan gabungan terlihat gelisah. Beberapa tentara AS mengangkat tangan hendak mengubah posisi. Namun TNI memberi isyarat tegas agar mereka tetap diam. Dari kejauhan, media dunia menyaksikan bagaimana dua kekuatan besar itu tampak terjebak pada lingkaran pengamanan TNI yang ketat namun tetap profesional. Selama berjam-jam, TNI tidak menyerang. Mereka hanya menjaga jarak, mengunci posisi, dan memaksa pasukan gabungan